Oke, maaf ada sekalian tadi terputus karena ada sedikit gangguan teknis. Nah, saya lanjutkan. Pada rencana kebutuhan bahan baku ini harus diperhatikan bahan baku itu sustainable. Kira-kira berkelanjutan atau tidak. Jangan sampai ide bisnis yang kita miliki itu meledak di pasar, dibutuhkan, dicari, malah ternyata kita kekurangan bahan baku akibat tidak menemukannya key partners yang akan menyuplai bahan baku yang berkelanjutan. Sehingga itulah yang harus ditulis, misalnya bahan baku utama dan bahan baku pembantu yang diperlukan sesuai dengan rencana proses produksi. Kemudian persyaratan pembelian bahan baku, ketersediaan dan kesinambungan bahan baku, itu semua ada dalam form proposal yang telah saya buat. Ini tinggal diisi saja biar nanti Anda bisa melihat proyeksi bisnisnya dalam bentuk tertulis, tidak lagi hanya sekedar rencana. Terus adik-adik sekalian, ada lagi yang tak kalah penting, misalnya utilitas atau sarana prasarana. Misalnya pemasangan instalasi listrik, sewa kios, pemasangan instalasi air, telepon, dan fasilitas-fasilitas yang lain misalnya yang dapat menunjang proses produksi. Nah, tak kalah penting misalnya kita juga harus mengurai dalam sebuah proposal yaitu mesin dan peralatan. Mesin peralatan misalnya relevansinya dan bisnis, ide bisnis yang kita punya apa. Misalnya kalau sifatnya pembuatan coklat berarti kita butuh oven, terus butuh alat cetakan. Semua itu harus bisa diidentifikasi. Kemudian faktor lain misalnya kendaraan misalnya itu sewa, beli atau apa, semua itu harus bisa diisi dalam kolom matriks ini, didetailkan. Semakin detail berarti proposal itu semakin bagus, bukan berarti juga panjang bertele-tele namun tidak jelas. Terus kita harus juga memperhatikan rencana pengembangan usaha di masa akan datang. Nah, juga harus bisa dianalisis itu pada aspek limbah, termasuk analisis dampak lingkungan. Saudara-saudara harus punya pikiran menganalisis kira-kira lingkungan usaha itu memiliki dampak risiko, memiliki AMDAL, risiko dampak lingkungan kepada masyarakat, sehingga itu akan mengganggu ketika mereka protes, maka tentu usaha kita akan terganggu. Semua akan bisa dituliskan dalam kolom-kolom modul proposal yang telah dibuat sehingga nanti bisa diketik ulang sehingga lebih rapi. Nah, aspek lain misalnya aspek organisasi dan SDM, ladies sekalian, ada semua dalam modul proposal ini yang akan saya bagikan nanti kepada tiap-tiap mahasiswa untuk diisi. Misalnya aspek organisasi, misalnya aspek umumnya itu nama perusahaannya apa, nama pemiliknya, alamat kantornya, bentuknya badan hukum ya atau sifatnya hanya sekedar perorangan non izin. Nah, itu harus bisa sehingga kita akan baca, investor akan bilang, wah ini punya izin, kalau tidak itu juga berbahaya, maka dianjurkanlah misalnya mengurus izin. Kemudian tahun berdirinya ada, kemudian bagan dan struktur organisasi dari mulai dari pemilik, kemudian siapa manajernya atau direkturnya, hingga pada kebutuhan karyawan atau sub-sub bagian yang akan menjadi struktur fungsional dalam sebuah organisasi. Kemudian kita punya uraian jabatan supaya sumber daya manusia itu jelas, tidak terjadi overload, tidak terjadi stres akibat mereka tidak jelas apa yang harus dikerjakan atau role ambigu. Kemudian ada perizinan, jenisnya misalnya izin prinsip, data instansi teknis, atau situ atau surat izin tempat usaha, atau SIUP, TDP, NPWP, akte pendirian dan lain-lainnya. Itu harus bisa dituliskan supaya bisnis ini memiliki legalitas gitu. Kemudian ada time schedule. Time schedule itu biasa kita lihat dalam bentuk matriks seperti ini. Misalnya kita buat jadwal skala prioritas bekerja, jadwal pelaksanaan dalam selama 1 tahun bisnis itu, bulan pertama apa yang akan kita lakukan, bulan kedua apa yang kita lakukan, hingga bisnis itu berjalan sesuai dengan roadmap dalam 1 tahun yang kita buat. Sampai nanti memberikan pelatihan, misalnya pelatihan berapa lama, itu harus bisa detail. Karena memang proposal yang baik itu yang kira-kira detail, terstruktur, dapat terukur tentunya, sehingga para pembaca atau investor lebih tertarik. Nah, begitu pula ada analisis pengembangan sumber daya manusia, misalnya dengan cara-cara pelatihan dan promosi jabatan karyawan yang kita miliki. Terus ada analisis aspek keuangan, di sini ada asumsi-asumsi, saya sudah siapkan kolomnya. Kemudian initial investmentnya semua saya sudah tuliskan, misalnya tanah, bangunan, mesin, peralatan, kuantitinya berapa, satuannya, harganya berapa, kalau itu sewa harga sewanya berapa,
kendaraan, investasi praoperasi, misalnya rencana usaha, perizinan, pelatihan, produksi percobaan, semuanya harus diisi kolom-kolom ini. Sehingga adik sekalian nanti bisa lebih detail melihat bisnisnya.